Yesus lahir di kandang domba, di tempat yang hina. Itu adalah melambangkan di mana Yesus yang mulia, yang kudus itu lahir di tengah-tengah kita, lahir dalam hati kita masing-masing, lahir di dalam hati yang kotor, hati yang selalu memikirkan hal-hal yang jahat, hati yang membenci orang lain. Disitulah Tuhan Yesus lahir. Dan Tuhan Yesus mau lahir dalam setiap kehidupan kita. Dan kita hari ini merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus dan juga kita menantikan kedatangan yang kedua kali. Selamat Hari Natal. Ya, puji nama Tuhan, kita sungguh bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak. Dan juga menyampaikan terima kasih kepada senior-senior, Kak Edi, dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus berkati kita semua. Oke, saya juga perlu perkenalkan diri ya, karena ya banyak yang belum kenal saya. Nama saya Sabu Tobak. Saya dari Yahukimo dan Kecamatan Lola. Kampung saya di kampung kecil itu di Bali. Jadi saya kuliah di Jawa Barat. Itu perkenalan singkat. Oke, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan oleh panitia bahwa hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang, diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Mari kita membaca bersama-sama. Judul perikop, perintah supaya saling mengasihi. Ayat 13 kita membaca secara bersama-sama dalam 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang meninggalkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah mendengar dari Bapakku. Terima kasih atas kerjasamanya. Jadi terima kasih untuk kerjasamanya. Judul atau tema yang sudah ditetapkan seperti yang saya katakan tadi,
hidup sebagai sahabat bagi semua orang. Nah, persahabatan itu tentunya tidak asing lagi bagi kita semua ya. Pasti di sekolah atau di mana-mana dalam setiap kehidupan kita itu pasti kita memiliki sahabat. Baik itu mungkin beda pulau atau mungkin beda golongan atau beda ras, pasti kita memiliki sahabat itu masing-masing. Nah, saya bertanya kepada kita semua, apa yang kita ketahui tentang sahabat? Ya tentunya sahabat itu adalah teman dekat ya, atau teman dekat atau teman yang selalu ada dalam setiap kesempatan atau dalam setiap situasi. Baik itu di saat susah, kemudian di saat senang, pasti seorang sahabat ada di situ. Nah, tapi ada beberapa definisi tentang persahabatan. Nah, persahabatan adalah di mana dua atau lebih dari dua orang yang menghabiskan waktu bersama, berinteraksi di berbagai situasi dan juga menyediakan dukungan secara emosional. Nah, jadi persahabatan itu di sana ada saling mendukung, kemudian secara emosional maupun secara relasi. Itu adalah seorang sahabat. Kemudian ada pendapat lain mengatakan bahwa persahabatan adalah sebuah hubungan yang kuat dan bertahan lama antara dua individu yang dikarakteristikkan dengan kesetiaan, kemudian kekarifan dan juga saling menyayangi. Jadi persahabatan itu tidak hanya pada saat kuliah atau pada saat kita berada di tempat ini, tapi persahabatan itu akan bertahan lama, yaitu seumur hidup mungkin. Dan persahabatan itu juga dikarakteristikkan atau karakter daripada persahabatan itu adalah di mana kita saling mengasihi, ada kasih di sana, kemudian ada kesetiaan di sana, kemudian ada kekarifan di sana. Jadi itu adalah seorang sahabat atau membangun persahabatan itu seperti itu. Kemudian ada juga pendapat lain mengatakan seperti ini. Persahabatan adalah suatu bentuk hubungan yang dekat yang akan melibatkan suatu kesenangan, percaya, penerimaan, respek, saling membantu, menceritakan sebuah rahasia atau pengertian dan spontanitas. Nah, jadi kalau kita sudah membangun suatu persahabatan, pasti di sana tuh ada respek, kemudian di sana ada penerimaan, saling menerima, walaupun beda suku, beda bahasa, pasti di sana ada saling menerima. Kemudian ada juga saling membantu. Kemudian pengertian atau mengerti orang lain, mengerti keadaan orang lain. Itu adalah bagaimana kita membangun persahabatan dalam suatu komunitas. Nah, ini nilai-nilai dari persahabatan itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah pasti menginginkan hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya persahabatan itu terjaga. Kemudian yang kedua itu punya simpati atau empati, simpati dan empati, atau turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi menjadi sahabat, menjadi sahabat bagi semua orang atau hidup sebagai sahabat bagi semua orang, berarti kita harus mengerti orang lain, kemudian bersimpati kepada orang lain, kemudian menyimpan rahasia orang lain, dan juga menjadi pendengar yang setia bagi orang lain. Pasti setiap kita ingin didengar. Jadi ketika orang curhat apa yang dipikirkan dari hatinya, kita bisa menjadi pendengar bagi orang tersebut. Namun yang menjadi pertanyaannya buat kita adalah, apakah menjadi atau hidup sebagai sahabat bagi semua orang itu mudah atau sulit? Bagi semua yang hadir, coba siapa yang bisa jawab? Sulit atau mudah? Apa yang menjadi sulit, kemudian apa yang menjadi mudah? Pasti ya, saya percaya itu hal yang banyak ya. Karena kita yang hadir di tempat ini bukan sebagai malaikat yang bisa melakukan segala sesuatu, atau sebagai
mungkin rohaniwan ya. Rohaniwan juga tidak mungkin melakukan suatu kebenaran. Dan kita semua adalah punya keterbatasan masing-masing. Nah, ada banyak hal yang membuat kita sulit sekali untuk hidup sebagai sahabat bagi sesama kita atau bagi orang lain. Next. Yaitu yang pertama adalah terlalu banyak melihat masalah orang lain. Ya, terlalu banyak melihat masalah orang lain ini membuat kita sulit sekali untuk membangun persahabatan. Dia ini tuh bicaranya kasar, dia ini seperti ini, dia itu selalu marah-marah terus. Nah, hal-hal ini yang membuat kita sulit sekali untuk membangun persahabatan. Kemudian yang berikut adalah karena orang-orang tersebut itu mungkin menyakiti hati kita, sehingga kita sulit sekali untuk membangun persahabatan dengan orang tersebut. Atau mungkin dalam dunia percintaan ya, mungkin kalau orang yang menyakiti hati dari pasangannya itu pasti sulit sekali untuk mengampuni atau untuk membangun relasi kembali. Kemudian yang berikut adalah karena sering sekali kita membeda-bedakan, sehingga sulit sekali untuk kita membangun persahabatan atau hidup dalam satu sahabat. Jadi pola pikir yang membeda-bedakan ini yang sulit sekali untuk kita membangun persahabatan atau hidup sebagai sahabat dalam satu komunitas. Kemudian sikap egoisme juga. Sikap egoisme atau egosentris itu yang membuat kita sulit sekali untuk hidup sebagai sahabat bagi semua orang. Egoisme itu mungkin membuat diri inti atau menganggap orang lain itu mungkin sebagai pelengkap. Nah, hal-hal itu yang sulit sekali untuk kita hidup dalam satu persahabatan atau hidup dalam satu komunitas sebagai sahabat. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang semuanya itu hal yang wajar karena kita masih ada daging dan juga memang kita masih di dunia, belum kita ke surga. Jadi itu adalah hal yang wajar. Tapi kita tidak perlu masih dalam hal-hal yang seperti itu terus. Tapi pasti Tuhan akan memberikan kemampuan. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita bangkit dari masalah-masalah itu, supaya kita hidup sebagai sahabat dalam satu komunitas atau bagi semua orang. Tuhan akan memberikan kekuatan. Itu adalah secara umum bagaimana kita membangun persahabatan. Lalu apa yang Yesus ajarkan dalam perikop yang kita baca tadi? Nah, yang Yesus ajarkan dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 dan juga 15 ini mengajarkan kita bahwa Yesus itu terlebih dahulu bersahabat dengan kita. Jadi persahabatan itu dimulai dari awal. Sekalipun kita tidak mau bersahabat dengan Tuhan, sekalipun kita jauh daripada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang terlebih dahulu bersahabat dengan kita. Dan juga Tuhan mau berkorban bagi kita. Itu adalah persahabatan yang sejati dan juga persahabatan yang berasal dari Allah. Nah, terus bagaimana Bapak Ibu Saudara atau teman-teman senior-senior yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita hidup sebagai sahabat? Next, bagaimana kita menjadi sahabat bagi semua orang atau bagi orang lain? Bapak Ibu Saudara, dalam perikop yang kita baca ini, saya memberikan ada 3 prinsip yang harus kita miliki, yang harus kita pegang dan yang harus kita ingat dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita hidup sebagai sahabat bagi semua orang. Next, yaitu yang pertama, prinsip yang pertama adalah berani berkorban bagi orang lain. Ini adalah prinsip yang pertama. Saya bertanya, berani tidak kita berkorban bagi orang lain? Nah, ini suatu pergumulan bagi kita semua ya. Tapi pasti Tuhan akan membukakan kita. Coba kita satu orang membaca di ayat yang ke-13 tadi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, ini
Jadi Yesus yang menjadi sahabat bagi semua orang, lalu Yesus itu juga mau berkorban bagi sahabat-sahabatnya. Ini sungguh luar biasa ya. Jadi sahabat yang baik itu sahabat yang mau berkorban bagi sahabat-sahabatnya. Bagaimana dalam kehidupan kita? Pernah tidak berkorban bagi sahabat atau bagi teman-teman yang lain, baik di mana saja? Ya pasti ada orang-orang tertentu yang melakukan itu. Tapi itu bukan hanya kekuatan dari dirinya sendiri, tapi pasti Tuhan yang melakukannya. Next. Ya, jadi itu seperti yang tadi saya katakan itu. Sahabat yang baik pasti dia akan berkorban bagi orang lain. Dan juga Yesus yang menjadi sahabat. Lalu yang menjadi pertanyaan lagi, siapakah Yesus sehingga dia mau menjadi sahabat? Atau dia mau berkorban bagi orang lain? Atau bagi saudara-saudaranya, bagi murid-muridnya, atau bagi kita semua? Pasti dia itu adalah Allah. Dan dia ada dalam kekekalan. Tetapi dia mau berkorban bagi sahabat-sahabatnya, itu kita semua. Kita menjadi sahabat dia. Nah ini, next, ada beberapa bentuk persahabatan Yesus atau bentuk pengorbanan Yesus. Yaitu yang pertama adalah mengosongkan diri dan menjadi hamba. Filipi pasal 2 ayat 6 dan sampai 8 itu coba satu orang baca. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih. Jadi dia itu adalah Allah, dia setara dengan Allah. Jadi yang harusnya itu dia mempertahankan kealahannya. Tetapi kok bisa dia mau berkorban? Atau dia mau merendahkan diri? Dia menjadi hamba. Hamba itu adalah ya seorang pelayan lah. Coba kita berpikir secara logika. Presiden bisa menjadi satpam tidak? Tidak mungkin ya. Atau itu lebih tinggi, itu terlalu tinggi. Tapi desa bisa menjadi hansip tidak? Tidak bisa pasti. Tapi Yesus yang ada dalam kekekalan, kemudian Yesus adalah Allah itu sendiri, tapi dia mau merendahkan diri. Itu adalah bentuk pengorbanan. Kemudian bentuk pengorbanan yang kedua, next. Bentuk pengorbanan yang kedua adalah lahir di kandang yang hina. Dan pada saat ini kita merayakan Natal ini. Coba satu orang, mari kita membaca di Lukas pasal 2 ayat 7 itu, satu orang baca. Mampu dan dibalikkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di palungan. Luar biasa. Jadi tidak ada tempat di rumah penginapan sehingga Yesus itu dilahirkan di kandang yang hina dan dibaringkan di atas kain lampu. Jadi konteks pada waktu itu, pada saat Yesus mau dilahirkan, itu Kaisar Agustus itu mengeluarkan suatu perintah supaya setiap orang itu mereka mendaftarkan diri sesuai dengan tempat kelahirannya masing-masing. Jadi Maria dan Yusuf ini juga mereka pergi dari Judea ke Bethlehem mau mendaftarkan diri. Kemudian semua yang ada di pokoknya di mana-mana itu mereka kembali ke kampungnya masing-masing supaya mereka mendaftarkan diri. Dan Yusuf dan Maria juga pergi ke sana. Pada saat mereka di Bethlehem, rumah semua sudah full dengan orang-orang. Kemudian Yesus juga mau lahir seperti itu. Nah ini masalah buat Yusuf dan Maria ini. Tapi di situ ada satu rumah yang kosong, yaitu adalah kandang domba. Jadi Yesus dilahirkan di kandang domba itu karena semua rumah full. Semua rumah-rumah yang ada itu orang semua dari mana-mana sudah datang, jadi sudah full. Lalu Yesus dilahirkan dan juga dibaringkan di tempat yang hina atau di tempat yang kotor itu. Saya bayangkan
mungkin pada waktu itu tidak ada rumah sakit atau seperti apa ya, atau tidak ada rumah yang baik atau seperti apa. Kok raja yang luar biasa, tapi dia mau lahir di kandang yang hina. Nah, ini suatu perenungan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus mau merendahkan diri, dan kenapa Tuhan Yesus mau berkorban bagi sahabat-sahabatnya? Karena kasihnya, karena kebaikannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus lahir di kandang domba, di tempat yang hina. Itu adalah melambangkan di mana Yesus yang mulia, yang kudus itu lahir di tengah-tengah kita, lahir dalam hati kita masing-masing, lahir di dalam hati yang kotor, hati yang selalu memikirkan hal-hal yang jahat, hati yang membenci orang lain. Disitulah Tuhan Yesus lahir. Dan Tuhan Yesus mau lahir dalam setiap kehidupan kita. Dan kita hari ini merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, dan juga kita menantikan kedatangan yang kedua kali. Nah, itu adalah bentuk pengorbanan yang ketiga. Dan yang keempat, yang berikut, yang ketiga, pada akhirnya dia mati di atas kayu salib. Itu ayat 13 tadi sudah jelas mengatakannya. Yesus mau berkorban bagi sahabat-sahabat. Dan juga Filipi pasal 2 ayat 8 tadi dikatakan bahwa dia taat sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah puncak daripada penderitaan Yesus, adalah mati di atas kayu salib. Dan melalui kematiannya membawa kita kepada Allah, dan kita bisa berkumpul bersama-sama, dan kita bisa melakukan segala sesuatu. Itu hanya karena Yesus mati, lahir, mati, bangkit, dan juga membebaskan kita dari segala dosa sehingga kita bisa melakukan itu semua. Next. Nah, jadi Yesus menjadi sahabat bagi kita semua dan memberikan teladan buat kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Atau apa yang harus kita buat? Yesus menjadi sahabat. Kemudian Yesus juga berkorban bagi kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa mengorbankan diri kita seperti yang Yesus lakukan, seperti yang Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi bentuk pengorbanan kita kepada sahabat-sahabat kita adalah mungkin kita mengorbankan waktu kita, tenaga kita, atau mungkin dana kita untuk orang lain, untuk kepentingan umum, untuk semua orang. Itu yang bisa kita lakukan. Dan saya puji Tuhan selama beberapa hari ini sudah merasakan semuanya itu. Sejak saya ada di sini, kekompakan sungguh luar biasa, dan juga rela untuk memberikan segala sesuatu itu sungguh luar biasa. Memberikan waktu, tenaga untuk melakukan setiap pekerjaan kita di sini. Itu sungguh luar biasa, dan itu terus tingkatkan itu. Dan kita belajar sama-sama untuk melakukan itu. Itu adalah prinsip yang pertama tadi. Next. Nah, prinsip yang kedua, bagaimana kita menjadi sahabat bagi semua orang, atau hidup bersahabat bagi semua orang, yaitu adalah beranikan diri untuk mengasihi semua orang. Coba kita melihat di ayat yang ke-14 dan 15 itu, memang sebenarnya tidak ada kasih di sana. Coba saya bacakan untuk kita semua ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Nah, jadi ini tidak ada kasih di sana, tapi syarat untuk menjadi sahabat bagi orang lain itu adalah yang pertama itu melakukan perintah Tuhan.
Ya, di sana dikatakan bahwa jika kamu melakukan apa yang diperintahkan, dan perintah dalam perikop yang kita baca ini, yang di ayat sebelumnya itu dikatakan kamu adalah sahabatku jika kamu mengasihi. Coba di ayat yang ke-11 itu dikatakan begini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu sukacitaku dan ada di dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu adalah suatu perintah. Jadi jika kita melakukan perintah Tuhan Yesus, berarti itu kita menjadi siapa? Sahabat siapa? Sahabat Yesus. Dan sahabat bagi semua orang. Jadi ini adalah syarat Yesus untuk menjadi sahabat bagi semua orang atau bagi kita semua. Next. Nah, jadi saling mengasihi ini sangat penting. Jadi kunci utama dalam membangun persahabatan adalah mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara, next. Sampai di susah mengasihi musuh. Ya, jadi saya membuat pernyataan seperti ini. Susah mengasihi musuh dan suka mengasihi sesuku. Apa maksudnya ini? Susah mengasihi musuh dan suka mengasihi sesuku. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini mungkin dalam mengasihi ini ada dua pandangan. Next, yaitu pandangan dunia dan pandangan surga. Kalau pandangan dunia, saya mengasihi karena dia adalah teman saya. Saya mengasihi karena dia adalah sesuku saya. Saya mengasihi karena dia adalah keluarga saya. Atau mungkin karena hubungan lawan jenis mungkin. Itu adalah pandangan dunia, tetapi pandangan surga beda. Pandangan surga next, saya mengasihi sekalipun dia bukan sesuku saya. Saya mengasihi sekalipun dia membenci saya. Saya berdoa untuk dia sekalipun dia seringkali marah-marah kepada saya. Itu adalah pandangan surga. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita benar-benar ada di dalam Tuhan, pasti kita mampu melakukan ini. Next, jadi persahabatan yang baik adalah persahabatan yang didasari dengan kasih Allah. Persahabatan yang baik itu adalah persahabatan yang didasari dengan kasih Allah. Oleh karena itu, next, alamilah kasih Allah dan imanilah terhadap Tuhan Yesus. Alami kasih Allah dan imani Yesus. Karena kasih itu pada dasarnya bukan pengetahuan atau bukan satu pengetahuan yang kita tahu, tetapi di mana kita mengalami kasih Allah itu, dan itu juga akan berpengaruh terhadap orang lain. Itu adalah prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua, bagaimana kita membangun persahabatan dalam setiap komunitas atau dalam setiap kehidupan kita. Ini yang ketiga, yang terakhir. Next, prinsip yang ketiga adalah berani merangkul semua orang. Berani merangkul semua orang. Jadi kalau kita hidup dalam persahabatan, kita hidup sebagai sahabat bagi semua orang, berarti merangkul semua orang itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menjadi sahabat berarti merangkul semua orang. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam pelayanannya, next. Tuhan Yesus dalam pelayanannya itu, dia merangkul semua orang itu. Dari 12 murid Tuhan Yesus itu dari berbeda latar belakang, kemudian berbeda profesi. Tetapi Tuhan Yesus bisa merangkul semuanya itu yang luar biasa. Nah, ini adalah membuktikan bahwa memang Tuhan Yesus itu adalah dahsyat, dan kita tidak salah mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi yang menarik perhatian adalah ini Simon orang Selot dengan Matius ini. Simon orang Selot
itu adalah dia memperjuangkan tentang kemerdekaan orang Yahudi. Kemudian ini Matius ini kan dia pemungut cukai ya. Jadi pemungut cukai pasti dia mengabdi kepada negara. Nah, sekarang kita berpikir secara logika ya, bisa tidak dalam konteks Papua OPM dengan TPNPB dengan pemerintah atau orang-orang yang bekerja dalam lembaga pemerintahan bisa makan minum bersama-sama tidak? Tidak bisa. Ini sangat luar biasa. Ini Simon Ramselot ini dia sebagai pemberontak terhadap negara yaitu di Roma. Karena pada waktu itu orang Yahudi itu dijaya oleh pemerintah Roma. Tapi luar biasa, Tuhan Yesus walaupun berbeda ideologi, coba apa yang membedakan mereka ini? Simon Ramselot dengan ini Matius ini. Yang pertama itu beda ideologi tentunya. Jadi Simon Ramselot dia mempunyai ideologi bahwa orang Yahudi harus bebas dari kerajaan Romawi. Tapi pemungut cukai ini atau Matius ini dia mengabdi kepada negara. Tapi mereka sama-sama orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi pikir atau Simon Ramselot ini pikir mungkin Matius ini sebagai pengkhianat begitu, pengkhianat bagi mereka. Tapi luar biasa, Tuhan mau merangkul mereka dari perbedaan ideologi, kemudian beda profesi, tetapi Tuhan Yesus bisa merangkul mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, merangkul semua orang adalah tindakan kasih yang berpusat pada Kristus, dan kasih Kristus itu yang menggerakkan semua orang untuk merangkul semua orang. Jadi ketika kasih Kristus itu ada di dalam hati kita, itu yang menggerakkan setiap kita untuk merangkul semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, subtema Natal mengatakan seperti ini: Natal menjadikan kita pribadi yang memanusiakan manusia. Jadi kalau kita ingin memanusiakan manusia, pertama itu kan kita mengenal dulu, kita bersahabat dengan orang lain dulu. Atau bisa juga kita juga bisa menjadi manusia dulu. Tidak mungkin kita bisa memanusiakan manusia kalau kita sendiri belum menjadi manusia. Itu kan program. Nah, jadi kita sendiri menjadi manusia, kemudian dari situ baru kita membangun relasi, membangun persahabatan, lalu kita bisa memanusiakan manusia yang lain. Saya percaya kita semua dilibatkan oleh Tuhan untuk memanusiakan manusia, dan pasti Tuhan sudah memberikan potensi-potensi yang luar biasa bagi setiap kita masing-masing untuk kita pergi, untuk kita kembali ke tempat kita, ke daerah kita masing-masing, untuk memanusiakan manusia-manusia yang mungkin membutuhkan pertolongan bagi kita, dari kita maksudnya. Itulah pesan firman Tuhan hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi kesimpulan buat kita next, menjadi sahabat bagi kita semua atau hidup dalam persahabatan adalah yang pertama tadi, berani berkorban untuk orang lain. Kemudian yang kedua tadi, beranikan diri untuk mengasihi semua orang. Dan yang ketiga, berani merangkul semua orang. Maukah kita hidup dalam satu sahabat di sini? Pasti saya percaya kita semua mau. Karena itu ingat 3B ya, 3B ini. Berani berkorban bagi orang lain, kemudian beranikan diri untuk mengasihi semua orang, dan berani merangkul semua orang. Kiranya melalui Natal ini kita semua diberkati oleh Tuhan, dan kita mendapatkan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani melalui ibadah Natal ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah,